Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fatimah Ainul Wardah dengan NIM 2104578 dari Prodi Pendidikan Geografi. Baiklah, pada video kali ini kita akan mengenal apa sih dinamika kependudukan itu? Pengertian dinamika penduduk. Dinamika penduduk berasal dari dua kata, yaitu dinamika dan juga penduduk. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dinamika adalah gerak atau tenaga yang menggerakkan atau semangat. Sedangkan penduduk menurut KBBI berarti orang atau orang-orang yang mendiami suatu tempat. Jadi, berdasarkan dari dua pengertian itu, dapat disimpulkan bahwa dinamika penduduk adalah suatu pergerakan dan pertumbuhan orang atau orang-orang yang dipengaruhi berbagai macam hal yang terjadi di suatu wilayah dan terjadi dari waktu ke waktu. Dalam dinamika penduduk terdapat sumber data kependudukan. Sumber data kependudukan ini terbagi menjadi 3, yaitu sensus penduduk, registrasi penduduk, dan juga survei penduduk. Yang pertama, sensus penduduk adalah perhitungan atau pengumpulan data penduduk, tingkat ekonomi, dan sebagainya yang dilakukan oleh pemerintah dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, registrasi penduduk. Registrasi penduduk adalah suatu kegiatan yang berupa pendaftaran atau pendataan yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan masyarakat dan dapat memengaruhi kehidupan masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, survei penduduk. Survei penduduk adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menyempurnakan hasil dari sensus penduduk dan juga registrasi penduduk. Selanjutnya adalah faktor-faktor dalam dinamika penduduk. Faktor yang pertama adalah kelahiran atau natalis. Kelahiran itu sendiri adalah keluarnya bayi dari rahim seorang ibu yang biasanya tanda-tanda kehidupannya ditandai dengan suara tangisan dan denyut jantung bayi. Adapun faktor-faktor pendukung dari kelahiran adalah yang pertama, melakukan perkawinan di usia muda. Yang kedua, masih mempercayai bahwa semakin banyak anak berarti akan semakin banyak rezeki. Yang ketiga, masih beranggapan bahwa anak merupakan penerus keturunan, terutama anak laki-laki. Sedangkan untuk faktor penghambat kelahiran, adanya pembatasan jumlah anak dengan program keluarga berencana, adanya anggapan bahwa banyak anak berarti beban keluarga semakin banyak, usia perkawinan yang ditunda dengan alasan ingin berkarir terlebih dahulu untuk menyelesaikan pendidikan, dan yang terakhir adalah tunjangan anak bagi pegawai negeri dibatasi hanya sampai anak kedua saja. Faktor yang kedua yaitu kematian atau mortalitas. Mortalitas adalah suatu peristiwa hilangnya suatu tanda-tanda kehidupan manusia secara permanen yang biasa terjadi setelah kelahiran. Adapun faktor-faktor pendukung kematian ialah kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan masih sangat rendah, bencana alam yang merenggut banyak korban nyawa, pembunuhan yang disebabkan karena banyak hal seperti dendam, perampokan, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah kecelakaan lalu lintas. Sedangkan untuk faktor-faktor penghambat kematian seperti tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan kesehatan, fasilitas kesehatan sangat lengkap, persiapan yang matang ketika menghadapi bencana alam, dan tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan pendidikan. Faktor selanjutnya atau faktor ketiga ialah migrasi atau perpindahan. Faktor terakhir ini yang dapat memengaruhi dinamika penduduk pada suatu wilayah adalah migrasi.
Migrasi sering dikenal juga sebagai perpindahan. Perpindahan yang dimaksud adalah adanya penduduk yang berpindah dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Migrasi sendiri dibagi menjadi 5 jenis, yaitu emigrasi, remigrasi, imigrasi, urbanisasi, dan yang terakhir adalah transmigrasi. Faktor-faktor penyebab migrasi adalah: yang pertama, lowongan pekerjaan yang semakin menipis. Kedua, sulitnya beradaptasi di daerah asalnya. Ketiga, terjadinya bencana alam yang menyebabkan wilayah tersebut tidak bisa ditempati. Dan yang keempat adalah adanya tekanan dalam masyarakat. Selanjutnya, kita akan beralih pada dampak dinamika penduduk. Tak bisa dipungkiri bahwa semakin banyaknya jumlah penduduk pada suatu wilayah, maka akan semakin banyak pula dampak yang akan muncul. Dampak-dampak dinamika penduduk sebagai berikut. Yang pertama, rendahnya tingkat pendidikan. Yang kedua, rendahnya tingkat kesehatan. Yang ketiga, kesejahteraan penduduk semakin rendah. Keempat, kondisi alam yang semakin rusak. Dan yang terakhir, yang kelima, persebaran penduduk tidak merata. Baiklah, cukup sampai di sini pembahasan kita kali ini. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan, dan terima kasih untuk yang telah menyimak sampai video akhir ini. Dan saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua.